Saya masih belum menemukan formula yang pas nih untuk episode ini, untuk openingnya ya. Tapi pasti hari ini luar biasa karena perdana udah datang 2 kali ke sini, jadi sebelumnya sudah datang. Suaranya udah kedengeran dan kita bumper dulu. Iya. Jadi ini adalah tamu podcast yang kedua. Bener? Iya dia. Yang kedua kemarin ya. Jadi diulang lagi di episode kedua di season yang kedua. Pas ya? Oh, ada season ya Pak ya? Season. Kita anggap aja ini season kedua karena udah setahun. Udah setahun, kita anggap itu season aja deh. Iya, jadi walaupun settingnya tidak ada perubahan, betul. Tetapi harusnya kita switch loh Pak. Saya kayak emang posisi harus di sini selalu ya? Enggak sih ya, oke. Ya udah terlanjur 2 episode sih. Ya udah biar aja lanjut ya Bu ya. Jadi selamat datang Bu Shirley, selamat datang kembali di Placenta hari ini. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton ya. Betul. Jadi kenapa Bu Shirley datang ke sini lagi? Berarti memang ada hal yang spesial juga yang harus Ibu ceritakan tentunya ya. Jadi yang kemarin Ibu cerita tentang MBKM, ada International Internship Program. Betul. Ya. Lalu ada pertukaran waktu itu masih pengusahaan proposal ya. Iya. Waktu itu ya. Iya. Terus apalagi yang antar prodi apa namanya? Pertukaran pelajar antar prodi. Pertukaran pelajar antar prodi, kemudian kampus mengajar juga. Sekarang juga sedang berjalan ya. Ada terakhir ada 4 orang yang lolos di sana. 4 orang betul. Dan yang sekarang kita bahas adalah yang di tahun lalu itu masih proposal dan sekarang sudah mulai pelaksanaan pertukaran mahasiswa Merdeka. Angkatan 3. Ya. Wow. Luar biasa sih ini Bu ya, karena infonya biar Sobat Birs tahu juga bahwa pertukaran mahasiswa Merdeka di angkatan ketiga ini Stikes Binusada Bali menjadi satu-satunya sekolah tinggi ilmu kesehatan yang menyelenggarakan PT penerima. PT penerima istilahnya ya, PT penerima untuk PMM angkatan 3 ini. Luar biasa. Saya adalah belum ya? Iya sekarang. Dan di PMM ini Ibu sebagai kebetulan ya mudah-mudahan apa namanya seterusnya. Ya, bukan. Iya momennya lagi pas. Jadi saat itu saya memang lagi saat ini pun lagi sebagai koordinator untuk MBKM di Stikes Binusada Bali sehingga saya juga mengajukan proposal pada saat itu sebagai koordinator PT juga untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Berarti ini sudah running ya Bu ya, sudah berjalan betul, prosesnya. Sudah berjalan. Kemudian berjalan dimulai tanggal berapa kemarin? Tanggal 4 September. 4 September sudah mulai. Saya pura-pura nanya aja sih sebenarnya, walaupun saya sebenarnya tergabung juga di sana. 4 September kemarin ya Bu ya? 4 September kemarin. Jadi perkuliahan perdana langsung mereka join. Mereka perkuliahan perdana. Mereka tibanya kapan? Mereka tiba sudah dari H-2 ya, jadi tanggal 4 itu mereka sebenarnya, kita terima mereka nggak langsung kuliah sih, tanggal 4 itu kita terima, tanggal 4 itu kita penerimaan official, tanggal 3 itu mereka sempat kita kumpulkan juga, jadi ada yang datang di tanggal 2, tanggal 1 ya, itu yang ini. Ya, bervariasi ya sesuai wilayah ya. Betul. Ini dari mana aja? Luar biasa. Banyak ya, jadi banyak ya, pasti. Dari Aceh. Dari Aceh. Medan, Makassar, lalu Jakarta. Oh, Jakarta juga ada. Bandung. Mana lagi ya, Pak? Saya malah tanya lagi. Sulawesi. Makassar ya. Iya, Makassar ya itu dia. Paling banyak dari Medan kayaknya ya. Medan paling banyak. Medan paling banyak. Lalu dari
kan kita tidak hanya sebagai penerima ya Bu ya. Betul. Kita juga sebagai pengirim. Pengirim kemarin ada 6. 6 orang. 6 orang yang lolos. Oke, Ya. semoga nanti mereka nanti setelah selesai kita bisa ngobrol juga di sini ya. Betul lah. Mereka datang kalau nggak ada halangan, ada yang di Januari awal, ada juga yang di akhir Januari. Jadi bisa nanti kita undang, kita ajak sharing-sharing seperti apa pengalamannya mereka di sana. Iya, pasti ya. Semoga ada yang keempat juga kan ya Bu ya. Iya, ada. Sudah resmi. Oke, hanya saja nanti mungkin di sebulan atau 2 bulan lagi akan ada sosialisasinya gitu. Yang keempat itu berjalan di genap. Yang ini ganjil nanti berjalan di genap. So next nanti selanjutnya akan berjalan di genap lagi karena kebetulan saya kebetulan kemarin ya berapa hari yang lalu ya saya ketemu dengan tim pusat, kebetulan koordinatornya Teh Asri. Asik Teh. Halo Teh. Itu info bahwa siap-siap untuk yang keempat karena nanti kita akan segera persiapan sosialisasi dan pendaftaran. Tapi nanti selanjutnya akan dijalan lagi di setiap genap gitu. Setiap setahun sekali sih memang. Setiap setahun sekali. Tapi bagaimanakah? Apa kita siap karena lagi berjalan yang ganjil dan akan itu maksudnya. Oh gitu, ini sambil jalan yang ganjil langsung juga jalan yang genap gitu nanti. Wow. Itu yang akan tantangannya. Tantangannya di sana ya nanti ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita cerita dulu yang ganjil ini. Oke. Kok bisa sih kita lolos? Stikes Bina Usada ini bisa lolos? Kok bisa gitu? Bapak nggak menyangka kemampuan Bapak juga ya? Apa sih yang menjadi faktornya mungkin kira-kira di persepsi Ibu? Iya, oke. Dari saya ya mungkin saya pertama memang melihat bahwa mereka ya, saya tanyakan ke mereka ini kan, kenapa sih harus Stikes Bina Usada Bali yang dipilih menjadi pilihan pertama? Karena kata kuncinya Pak, kita bisa membuka atau menjadi PT penerima jika minimal ya 30 orang yang memilih atau mengklik universitas atau perguruan tinggi tersebut menjadi pilihan yang pertama. Oke. So kalau misalnya ternyata terlihatnya banyak nih ratusan atau ribuan mahasiswa yang memilih gitu terlihat di laman. Tapi kenapa kita nggak bisa jadi penerima ya gitu? Ternyata mereka hanya memilih sebagai pilihan kedua atau ketiga atau keempat karena ada 7. 7 pilihan. 7 mereka di Bali. Enggak, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mereka diizinkan mereka untuk memilih 7. Gitu. Atau boleh kosong atau mereka mentok, mereka nggak mau ya mereka kosongin dari yang keempat sampai ke belakang pun boleh gitu. Tapi yang 1, 2, 3 itu pilihannya mereka. Yaitu berbangganya karena memang Stikes Bina Usada Bali menjadi pilihan pertama lebih dari 30 mahasiswa. Gitu. Itu yang menjadi jadi ini dulu ya wacana di depan ya. Lalu kenapa saya merasa bahwa nih yakin nih kayaknya nih gitu. Karena memang kalau saya lihat kita ada kerjasama juga Bapak, kebetulan yang pertama ya. Memang kita ada kerjasama dengan beberapa kampus yang pada akhirnya kita seperti ya timbal balik ya, ada yang memilih ke Bina Usada. Lalu yang kedua adalah memang gambaran dari stikesnya sendiri ya, siapa sih ya Binus loh gitu ya. Kita lihat sosial medianya tuh gitu tuh sangat benar-benar memancing mereka melihat atmosfer bahwa memang Bina Usada tuh luar biasa keaktifannya gitu. Karena mereka sekali lihat tuh bukan hanya lokasi aja, ini di Bali, enggak. Enggak semata-mata Bali? Iya betul. Karena ada yang di Bali juga tidak menjadi PT penerima loh Pak. Sebelumnya gitu. Mereka mengajukan tetapi akhirnya tidak lolos. Oh gitu. Ada juga di yang Bali gitu ya? Iya. Yang jadi di Bali jangan ya? Jadi jangan berasumsi bahwa baru di Bali pasti belum menerima. tentu. Betul. Gitu. Jadi inilah Stikes Bina Usada Bali sudah menjadi kampus yang terpercaya ternyata yang unggulan terpercaya dong. Indonesia dong. Sudah Indonesia. Jadi sekali lihat baik sosial medianya ya. Jadi baik itu Instagram, Facebook, YouTube-nya kita itu semua sudah dilihat aktivitas oleh teman-teman mahasiswa. Itu yang saya sudah gali loh ya Pak ya dari yang lolos ini gitu. Berarti mereka benchmarknya lihat dari sosial medianya ya. Sekali lihat itu. Oke, ya wah beruntung ya. Beruntung. Beruntung.
Hasil kerja keras kita Iya, bersama. betul, betul. Asik. Oke, berarti kalau faktanya pada saat di pendaftaran di laman PMM itu berapa yang daftar? Total itu hampir 600-an yang terlihat loh ya. Yang terlihat berarti Yang ada terlihat. kemungkinan yang tidak terlihat. Saya tidak terlalu menguji ya pertanyaan. Yang terlihat di laman nggak ada yang nggak terlihat itu Enggak. sampai ditutup maksudnya ya mungkin sampai yang karena ada momen-momen mereka last minute baru gitu memilih. ya, iya. Dan ternyata lolos bahkan yang terakhir. Oh ya Rizky ya. Iya. Oh iya, Baradam. gitu. Tapi memang apa ya? Artinya karena kita membuka kuota 50 Pak kebetulan ya Maksimal 50 memang setiap. minimal. Oh, Itu minimal 50. minimal. Jadi Baik. saya mencoba yang paling bawah. Ya, saya mencoba yang memang apa ya, yang paling bawah dulu 50 dengan kapasitas 50 mahasiswa sehingga dengan asumsi saya bisa mempersiapkan. Kebetulan saya juga di prodi kan Pak Nge. Iya, betul. Jadi Iya tahu lah. sehingga ini tahu sistemnya. bagaimana ya kebutuhan ruang kelas dan lain sebagainya nanti gitu. Ya siapa tahu nanti ke depannya saya bisa meningkatkan 100 gitu. Ya 50 adalah minimal kelas yang harus jumlah mahasiswa yang harus ditampung oleh minimal. setiap perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi minimal Ya, 50. Minimal 50. Oke. Gitu. Kebetulan karena kita mengambil hanya prodi keperawatan, so kita terima 50. Kalau yang kampus lain kalau sekelas universitas, tentunya bukan hanya satu prodi. Satu prodi ya, bisa lebih ya. Betul. Jadi Makin ribet lagi kayaknya. betul sekali. Itu melibatkan banyak sekali tim itu karena memang harus ya Per prodi per lagi. prodi, Ada betul, juga. Pak. Wih, Ya, itu. gak kebayang sih mikirnya. Karena beberapa kegiatan ini yang sudah berjalan kan saya kebetulan dipercaya oleh Bu Shirley sebagai bagian dari PMM ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Saya sudah menjadi LO. LO kepanjangannya Liaison Officer ya. Jadi ya lumayan padat juga acaranya. Mereka juga tetap kuliah ya. Iya. Kemudian weekend mereka ada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam modul Nusantara Ya, nanti Ibu rangkaian cerita namanya. ya. Ya lumayan menyita waktu dan juga Betul. beberapa foto saya saat tertidur pun ada gitu. Berbahaya Begitu sekali. lelahnya ya. Nah, jadi kalau ini kan sudah berjalan 1 bulan. 1 bulan, betul. 1 bulan dan sudah berjalan kegiatan perkuliahan mereka plus modul Nusantara tadi ya. Jadi modul Nusantara itu adalah bagian dari kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka karena basicnya pertukaran ini adalah menginginkan mahasiswa untuk belajar budaya lintas pulau. Lintas pulau. Jadi bukan hanya artinya kita tidak akan menerima mahasiswa dari Bali kan, artinya sudah jelas dari luar Bali. Luar Bali otomatis. Belajar lintas pulau itu tujuannya dari pemerintah sehingga mereka tidak hanya belajar secara akademis, tapi belajar tentang budaya, toleransi ya, itu yang dibutuhkan belajar untuk bagaimana untuk nantinya mereka mengenal apa sih perbedaan ataupun persamaannya dengan wilayah mereka atau tempat tinggal mereka masing-masing. Itu yang mereka nanti pelajari, buat yang mereka gali laporannya ya. Seperti itu dan itu dirangkum dalam suatu kegiatan dinamakan modul Nusantara. Ya. Di sana ada kegiatan kebinekaan, refleksi, inspiratif dan juga terakhir kontribusi sosial. Oke. Itu masing-masingnya ada jumlahnya berapa kali pertemuan itu ada? Iya, ada. Jadi total adalah 16 Pak, untuk sampai modul Nusantara. Ibaratnya modul Nusantara itu adalah mata kuliah gitu ya. Sebesar 4 SKS. Wow, gede ya. Oh, gede ya. Iya, 4 SKS. 4 SKS. Jadi mereka memang diizinkan untuk mengambil mata kuliah di PT asal ataupun di perguruan tinggi kita. Jadi sebenarnya tidak wajib mengambil seluruhnya di perguruan tinggi kita. Penerima. Ya. Tidak ada kewajiban untuk itu. Tidak ada kewajiban untuk itu, tapi minimal adalah 10 SKS wajib. Oke. Jadi tinggal mereka milih ya. Betul. SKS-nya. Ditambah modul Nusantara. Oh, 10 SKS itu termasuk modul Nusantara. Oh, di luar. Jadinya 14. Oke. Berarti kalau untuk PMM ini komponennya apa saja? Tadi kan saya sudah cerita sebagai LO.
Selain itu kira-kira komponen yang di dalam PMM ini Oke. yang support kegiatan PMM apa Iya. saja? Sebenarnya memang perguruan tinggi saat ini dibebaskan untuk membuat tim sendiri ya Pak ya. Tapi yang diwajibkan jelas harus ada koordinator perguruan tinggi, itu Oke. saya sendiri. Lalu ada dosen modul Nusantara. Dosen modul Nusantara berarti khusus untuk mata kuliah modul Betul, Nusantara itu. Nusantara. Oke. Jadi dosen ini yang merancang seluruh kegiatan atau aktivitas dari kebinekaan sampai ke kontribusi sosial. Dan karena memang dari pusat menentukan bahwa satu dosen modul Nusantara adalah 25 mahasiswa. Karena 50 tadi kan. Oke, ya. 50. Kebayang? Kebayang. Ya, jadi hitung-hitungannya. Jadi satu kelas gitu ibaratnya. Satu kelas, ya. Satu kelas, satu dosen untuk Satu 25 dosen. mahasiswa. Jadi karena kita menerima sejumlah 45 total sebenarnya, tapi ada yang mengundurkan diri juga. Oke. Sehingga kita memiliki jumlah 42. Betul ya? betul Oke. 42 ya. Jadi Ada 42 mahasiswa. satu dosen 21 mahasiswa saat ini Pak. Ada 2 kelas. Selain itu juga ada 2 LO yang akan harus mendampingi si dosen, ya artinya dosen Nusantara kemana-mana didampingi oleh LO nih gitu. LO ini tugasnya memang menghubungkan kegiatan-kegiatan antar satu lokasi ke lokasi yang lain karena memang kegiatan aktivitasnya kan outdoor ya Outdoor, Pak ya, ya. modul Jadi Nusantaranya. karena mereka baik itu mau ke gedung, mau ke tempat wisata, lain sebagainya kita yang mengenalkan itu. Lalu, nah ini yang menarik. Kita punya Sobat Binus, ya Sobat Binus itu kita seleksi Bapak. Jadi perwakilan dari setiap mahasiswa di keperawatan tentunya, Iya. sehingga nanti mereka akan mendampingi setiap aktivitas modul Nusantara gitu. Mereka Jadi, ikut selalu kegiatan modul Nusantara ya. Kita seleksi yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang mengenal budaya Bali, Iya, ya iya, tentunya itu yang apa namanya kita buat menjadi nuansa bahwa mereka nggak lepas dari dampingan dari teman-teman di Bina Usada. di Bina Usada. Gitu. Ada mahasiswa lah yang ikut. Gitu. Oke, ya. Ada yang sebaya ikut bersama mereka, jadi ceritanya mungkin bisa lebih dekat lagi ya. Betul. Ya. Dapat informasi terkait budaya. Kalau saya mengenalkan kan tidak mungkin. Apa itu tari? Ibu kan bisa menari. Bisa. Oke. Selain Sobat Minus, ya ada tim-tim yang lain lah tentunya pengolah keuangan itu jelas. Kita didanai oleh pemerintah. Lalu ada tim IT ya yang selalu hadir kalau memang ada kendala ataupun memang berkaitan dengan bagaimana proses di refleksi itu kan kita lakukannya di ini ya Pak ya di kampus gitu. Jadi kita pasti butuh teman-teman dari IT tentunya. Admin terus kita juga saya ada. juga ada tim gitu. Banyak ternyata ya. Iya. Lumayan nih. Dokumentasi dan publikasi ya seperti Iya, beberapa Iya. video juga sudah tayang di Iya, Instagramnya Instagram. PMM ya. Namanya apa? PMM Bina Usada. PMM underscore Bina Usada. Oh, PMM 3 underscore Bina Usada. Dan juga masing-masing kelas juga ada ya. ada. Dari 42 yang sudah di kegiatan ini, mereka dibagi 2 di masing-masing kelas. Iya. Ada namanya Praja Kelas Praja Manggala, Manggala dan Widya Mandala. Ini pemilihan namanya Iya. bagaimana? Kok bisa Praja Manggala dan Widya Mandala? Itu saya kembalikan ke dosen modul Nusantara kebetulan Bapak oke. ya, karena mereka memang punya kewajiban untuk membuat nama kelas, lalu mempromot kelas itu sehingga terlihat bagaimana aktivitasnya, betul. Sehingga mereka membuat atau menentukan nama kelas sebenarnya berdasarkan tema besar dari ini sih modul Nusantaranya gitu. Karena modul Nusantaranya saat ini kita bergerak di kesehatan nih gitu. Jadi teman-teman dosen modul Nusantara benar-benar membuatnya terlihat bahwa nama kelas ini match dengan kegiatan aktivitas modul Nusantara gitu ya. Sehingga modul Nusantara sebenarnya goalnya adalah, ingin tahu Pak? Iya dong, ingin tahu banget. Sebenarnya inginnya adalah tetap meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis budaya gitu. Jadi kita mengambil
kelas yang memang khusus untuk bagaimana sih mereka tahu budaya Bali dan bagaimana tujuannya untuk meningkatkan kesehatan. Baik itu berkaitan dengan gerak, berkaitan dengan musik, ya, dan juga dengan bahan-bahan herbal yang ada di Bali. Gitu. Wow, berarti secara garis besar itu yang dilaksanakan di modul Nusantara Stikes Bindosada. Wow, beberapa kemarin mereka sudah jalan kemana aja? Nanya aja sih sebenarnya. Nanya aja sih. Udah tahu. Ya, ini pasti untuk yang nantinya kepo dan pengen banget gabung di PMM 4 nih, karena sudah banyak banget yang Bu, saya pengen ikut, saya mau daftar. Iya. Dari luar. Saya ketinggalan berita gitu. Apa dari kita? Dari kita. Oh iya. Yang, semoga bisa lebih banyak ya. Betul. Dan dari luar pun ya jelas karena Bapak tahu bagaimana aktivitas dan pembuatan videonya mahasiswa PMM kita tuh luar biasa ya, karena apa ya? Benar-benar mereka itu belajar sampai dan apa ya, belajar itu melihat sekaligus nyoba caranya itu. Saya benar-benar, saya juga sendiri ya sebagai karena saya juga waktu itu hanya ikut di kegiatan kebinekaan 1 ya, maaf ya Pak, saya nggak jadi kegiatan sudah berjalan yaitu ke desa Penglipuran. Ya, Penglipuran yang pertama untuk kebinekaan 1 ada 2 kelompok yang berjalan sekaligus kan ke desa Madangan gitu. Jadi kebinekaan 1 dan kebinekaan 2 berjalan di Penglipuran dan desa Madangan. Penglipuran itu mereka belajar bagaimana cara membuat loloh, cem-cem. Saya ngomong loloh gitu aja saya. Cem-cem ya sih. Lola cem-cem. Rasanya bagaimana ya Pak? Manis, asam. Seger sih. Karena airnya katanya tidak boleh dimasak katanya. Ya, tidak boleh dimasak. Ya, dan itu. Saya juga baru tahu. Tidak boleh dimasak itu saya baru tahu. Berarti benar-benar harus buat. Artinya kalau memang mau buat yang original ya aslinya seperti itu. Langsung dari sumbernya. Betul. Ya. Lo cem-cem, manfaatnya meredakan panas dalam, dipecah-pecah susah buat besar. Ya bisa sih salah satunya. Salah satunya ya. Ada beberapa penyakit yang mereka harus gali lagi seperti penyakit hipertensi, itu ya informasinya. Lalu itu pembuatan lo cem-cem mereka benar-benar nyoba ya Pak ya. Iya, nyoba dari gilingnya, meresnya. Iya. Apalagi tuh masukin asam Jawanya sama gula Bali. Gula Bali apa gula Jawa sih? Gula Balinya gitu. Oke, sama apa ya yang buat pedes, agak dikit pedes kan ada ya? Ada. Itu mereka coba dan dicicipin juga tentunya, dirasakan oleh teman-teman mahasiswa PMM juga. Bener. Gitu. Ada juga yang sampai membeli kemarin, sampai dibawa pulang itu juga ada. Karena satu kemasan tidak boleh. Ya itu mereka pelajari dan dicoba pada saat di Penglipuran Pak. Lalu yang di desa berikutnya itu ada di desa Madangan. Nah itu mereka mencoba untuk membuat boreh hangat. Boreh. Bahasa Indonesianya boreh apa ya? Lulur ya? Iya betul, lulur. Lulur ya istilahnya. Ya lulur, betul. Jadi boreh hangat untuk boreh hangat gitu. Apalagi sama ini ya, lengis tandusan, betul. Ya, minyak tandusan. Ibu nggak ikut kemarin ya. Harusnya bisa Ibu buka kelapa itu. Cetak. Sekali buka. Buka kelapanya, nyeluh kelapanya, tahu kan Ibu nyeluh? Apa itu nyeluh? Mengambil buah kelapanya dari tempurungnya. Oke. Harusnya airnya? Ya. Airnya kan dibuang. Kalau mau diminum juga boleh. Tombongnya Ibu tahu tombong? No. Apa? Tombong itu apanya ya? Buah dari buah kelapa. Apa sih? Bunga. Apa sih tombong? Ya itu ada di dalam buah kelapa ada buahnya lagi. Itu juga dibuang. Itu bisa dimakan. Alright. Tapi bukan untuk lengis tandusan, bukan. Lengis tunas ya, cikal bakalnya. Ya. Itu ada di kelapa tersebut. Ada. Ini kenapa bagi saya yang dapat informasinya. Jadi nanti bisa lebih banyak lagi mungkin pas PMM 4 nanti lebih banyak kegiatan. Betul.
Iya. Saya koordinator ya, Sobat Minus. Iya, tidak terjun langsung lah ya, kan beberapa kegiatannya kemarin join ya. Mereka di sana buat Lengis Tanusan plus juga buat sambal mata. Dapat bonus sambal mata, mereka langsung bungkus bawa pulang loh. Iya. Mereka bungkus ada satu, terus borehnya juga mereka dikasih bawa pulang karena rasanya katanya anget katanya. Kayak terasa ya, terasa betul. Oke, itu yang mereka lakukan sampai mereka. Saya lihat video-videonya sih memangnya itu luar biasa dengan jadi mereka surprise-nya adalah kok kayaknya gampang gitu ya kan, megang batu yang bener-bener batu besar, mereka harus ngulek tuh dia. Iya, ngulek. Itu jadi mereka expect gampang nih gitu. Ternyata baru dipegang itu. Berat dan harus berkali-kali diuling-ulingnya. Sama gitu. Itu mereka apa namanya? Kikeh apa sih bahasanya? Iya, marut kelapanya itu juga perlu effort juga karena di masing daerah mereka ada bentuk parutannya berbeda dengan yang ada di Bali gitu. Jadi bentuk beda, jadi caranya juga beda. Kalau di Bali tinggal diserut di penyerutannya gitu. Itu yang kemarin mungkin dapat cerita dari mahasiswa PMM-nya dengan alat yang berbeda, tetapi hasilnya juga sedikit berbeda karena kalau di Bali ada warnanya kuning ya karena dicampur kunyit, tetapi kalau di asal mereka katanya tidak dicampur gitu. Iya, karena memang setelah di kebinekaan mereka harus merefleksikan ya Pak ya. Iya. Mereka setelah kebinekaan 1 dan kebinekaan 2 lanjut mereka merefleksikannya. Merefleksikan artinya ya apa sih yang didapatkan, ditemukan, lalu dicari perbedaannya, dan dilihat seperti apa manfaatnya gitu, manfaatnya dengan di tempat asalnya mereka, apa sih yang mirip ataupun sama. Iya. Tapi sama-sama ya Pak, mirip-mirip ya ternyata. Ada yang mirip, ada yang sama persis. Ada yang sama persis. Ada yang sama persis, caranya juga sama persis. Lalu alat-alatnya beberapa kemarin kebetulan kan yang di Madangan pakai kapak buka kelapanya nih, serabut kelapanya. Ada yang menggunakan linggis, ada yang linggis. Di Bali juga ada sih sebenarnya. Cuma kebetulan. Ibu asli mana sih? KTP Bali. Nah, kalau yang tadi di modul Nusantara kan ada komponen kebinekaan, refleksi, apa lagi sih? Satu. Inspiratif. 3 aja ya, secara garis besar isian dalam modul Nusantaranya. Kalau yang sudah berjalan kan ada kebinekaan dan refleksi. Nah, kalau yang kemarin kan saya ikut di refleksinya juga di kelas Widya Mandala. Lucunya adalah kan ada poin 4F itu istilahnya, saya lupa F-nya apa saja, nanti mungkin modul dosennya kita undang aja berikutnya ya. Jadi ada 4, yang terakhir ada future-nya. Di masa depan mereka akan melakukan apa dengan ilmu yang mereka dapat. Ada yang bilang mau jual di Shopee. Keren ya. Tapi saya mungkin belum ada formula yang pas yang nanti ketika menjual loloh cem-cemnya karena kan perlu mereka buat di sana tanpa bahan pengawet dan kesulitan untuk itu sehingga hanya bisa dijual di daerah lokal. Mungkin yang bisa itu apa namanya? Boreh dalam bentuk kering gitu ya. Sama minyak tandusannya. Nah, itu beberapa itu yang mereka lontarkan kemarin sehingga harapannya nanti bisa membesarkan juga UMKM yang kebetulan bergerak di bidang itu. Betul. Jangan live ya. Panik. Iya, live jualan jual. Nah, kalau ini kan 42 orang mahasiswa dari berbagai daerah. Gimana sih keseruan handle mereka dari sisi seorang koordinator? Oke. Jadi sebelumnya ya saya back to beberapa mundur ke belakang karena memang saya bisa katakan bahwa sebenarnya sendirian pada saat itu sendiri. Ya memang handle sendiri pada saat sebelum saya membentuk tim gitu. Karena memang
kalau ya ini dia pada saat kita sudah membentuk tim ternyata kita tidak menjadi PT penerima kan, ya luar biasa. itu yang menjadi Ibu sangat memperhatikan beban kami. beban ini juga ya. Jadi saya handle dulu sampai pada saat final pengumuman gitu, karena memang ya ada beberapa kekecewaan dari beberapa perguruan tinggi yang kita sudah masuk kayak sesi pembinaan gitu namanya, coaching itu sudah dibina bagaimana nanti pengelolaan dana dan sebagainya. Tapi pengumumannya baru di akhir dan ternyata tidak lolos. Itu yang cukup ya, dengan mereka membawa tim yang banyak, satu universitas saya lihat wow banyak gitu. Dan Ibu sendiri? Saya sendiri waktu itu gitu. Wow. Ya perlahan mendengarkan saja, setelah itu baru final dilihat ya itu bener dong. Dan lolos lagi. Itu saya nggak tahu gimana caranya, gimana ya. Itu tuh musim galungan kalau nggak salah mau menuju pengumuman itu. Ingat ya Pak, jadi waktu itu bener kayak lagi padat-padatnya juga kita ya, Bina Usada lagi padat-padatnya. Saya juga kayak kehabisan manusia di dunia ini untuk menjadi bagian dari tim saya. Pusing waktu itu karena memang lagi Binus lagi padat-padatnya, ada si Disnatalis ya, mau persiapan wisuda PKKMB gitu. Jadi saya sampai di pengumuman, lalu saya harus bagaimana caranya mengakomodir semuanya, membentuk grup gitu, karena belum ada final pengumuman dari pusat tuh itu pada saat itu, karena sedikit banget sekarang ada pengumuman gitu, tolong dibuatkan grup untuk perguruan tinggi gitu, buat grup yang masuk 10 bro. Kalau nggak lolos nih gimana gitu kan, cuma 10, besoknya lagi baru 15 gitu. Jadi itu belum pengumuman final loh, Pak. Saya udah buat grup dan perguruan tinggi suruhnya udah buat grup gitu. Sehingga muncul lalu kenapa saya hanya 8 orang, kenapa saya cuma 3, ya itulah muncul di grup. Kita koordinator kan ada grup juga kan. Itu saat itu. Jadi pengumuman resmi dari pusat belum ada jumlah finalnya gitu. Ya, karena memang pada saat itu mahasiswa harus ngeklik. Paham ya Pak? Jadi kalau misalnya dia sudah lolos, dia oke atau tidak dengan pilihan tersebut gitu. Jadi dari 7 pilihan yang sebelumnya dipilih enggak, gitu, bukan? Bukan, ketika dia sudah artinya sudah dari 7 pilihan, ya betul. Muncul dia diterima di mana, dia harus confirm dulu gitu. Ketika dia sudah confirm jadi baru dari pusat kelihatan tuh dia nerima atau enggak di perguruan tinggi itu. Berarti bisa nolak? Bisa nolak. Wow. Gitu. Jadi ya tergantung mahasiswa. Ternyata dia masuk di pilihan mohon maaf di Papua gitu ternyata. Ternyata orang tua juga menolak atau ya dari ininya. Tidak, dari mahasiswanya tidak mau ya. Itu yang menyebabkan mengundurkan diri ya. Ya ada beberapa yang mengundurkan diri seperti itu. Sehingga confirm dulu baru akhirnya mereka masuk grup semua. Tuh, jadi awal memang ada, ya itu udah saya akomodir semua, ada sekitar udah banyak itu masuk gitu kan. Akhirnya mulai untuk bagaimana nih nanti Bu saya terima di Bali, udah yang seneng banget ada Bu, bagaimana kita kuliah di sana, udah banyak pertanyaan masuk di grup. Itu masih handle sendirian itu berbagai macam, ada yang nggak ngerespon, ada yang macam-macam. Ada yang masuk dengan nomor satu orang dengan 2 nomor. Itu membingungkan. Iya biar ke semua ada gitu. Ya itu maksudnya, tapi yang termasuk di saya kan patokannya sih yang masuk di sistem gitu. Itu luar biasa, itu cukup apa ya, handle 50 itu ya, itu 50 aja udah luar biasa waktu itu. Itu selanjutnya baru persiapan, itu masih lama Pak, masih lama sampai mereka. Itu kira-kira bulan apa tuh? Baru buat grup. 2 bulan sebelum diterima ya Pak. Maksudnya bulan berapa ini ya? September. Juli, betul. Juli itu sudah buat grup. Santai dulu tuh mereka ya kan. Jadi mereka persiapan untuk mata kuliah. Nah ini mata kuliah ini karena lagi-lagi Pak, perguruan tinggi tidak semua membantu untuk melakukan konversi sepenuhnya. Itu ya, tolong ya perguruan tinggi ya. Ya memang pemahamannya betul. Mungkin ya. Pada akhirnya banyak permintaan untuk tolong dong perguruan tingginya diajak
ketemu juga gitu biar mereka paham seperti apa sih konversi. Karena mereka belum tentu sebagai penerima juga ya. Iya, betul. Betul, Pak. Karena sebagian besar mereka hanya mengirim saja, belum jadi penerima. Sehingga mereka juga nggak ini. Ataupun memang mahasiswanya iseng-iseng kan. Iya, gitu, iseng-iseng nyoba gitu. Jadi ya coba dan gitu. Padahal PT-nya belum tentu tahu ya. Iya, betul. Wow, luar biasa, jadi keren. apa ini gitu. Jadi program apa akhirnya ya ada prodinya juga yang nggak oke gitu. Bu, saya mohon maaf, prodi saya tidak mengizinkan gitu. Itu banyak keluhan seperti itu. Sayang banget sampai saya harus saya yang ibu mau betul, ibu mau nggak komunikasi dengan bidang akademik kami. Tentu saya mau gitu. Cuman Bu mohon maaf ada yang juga yang nggak tidak berkenan gitu. Karena memang kita kan tidak hanya prodi kesehatan yang masuk ke sini ya Pak ya. Benar. Ada dari psikologi. Ada dari sastra Inggris sih. Sastra Inggris, akuntansi, pendidikan guru. Benar. Iya, itu yang ini masuk di luar prodi kesehatan. Di luar prodi kesehatan. Itu tujuannya. Ya kayak memang benar-benar bukan hanya dari sama prodi, artinya benar-benar dari luar prodi pun bisa bergabung dalam program ini. Itu tujuannya mereka benar-benar harus mengenal bagaimana sih sistem pembelajaran ataupun karena memang kan tidak harus sama ya mata kuliah kesehatan, pasti ada unsur-unsur atau CPL-CPL-nya bisa masuk juga ke mata kuliah yang dikonversikan. Betul, itu yang penting harus diketahui oleh perguruan tinggi seperti apa. Tentunya di bidang akademiknya gitu. Saya pun di sini demikian. Saya selalu koordinasi dengan bidang akademik di sini, wakil ketuanya, sehingga bagaimana nanti mahasiswa yang akan keluar gitu kan. Mahasiswa kita ada 6 orang yang keluar. Saya pun benar-benar memfasilitasi mereka, membantu mereka agar tidak menjadi beban ya, sudah keluar, sudah membawa nama kampus gitu ya, mereka belajar di sana, kepikiran bagaimana ataupun mata kuliah yang mereka harus ambil ya, bagaimana Bu saya kami di kampus seperti apa gitu. Jadi itu bisa menjadi bahan diskusi juga tentunya, karena memang Bina Usada benar-benar memfasilitasi bukan hanya bagian dari konversi, tetapi juga membina ataupun membantu mahasiswa yang memang pada akhirnya butuh pendampingan untuk mata kuliah praktek tentunya, karena kita kan betul. Jadi ada mereka boleh nanti belajar dan nanti akan ditutor oleh dosennya. Luar biasa ya. Jadi mereka yang istilahnya mahasiswa outbound apa? Outbound, betul. Outbound ya. Mahasiswa yang kesini inbound. Jadi mahasiswa dari Stikes Bina Usada Bali yang lolos PMM itu ada 6 orang, ada yang ke Sriwijaya, ada Sari Mutiara Medan, Universitas Sari Mutiara Medan, Esa Unggul Jakarta, Kalimantan, Muhammadiyah Kalimantan. Berarti ada yang 2 orang di Sari Mutiara Medan, 2 orang di Esa Unggul. Berarti ada 4 universitas. Jadi ada 4 universitas. Wah, yang praktek mungkin yang di DEA ini yang di Kalimantan sudah tahu ini ya, nanti Nusantara ya. IKN di sana. Ya coba mereka bisa main nanti ke sana. Kita tanya-tanya nanti pada saat ini ya. Maksudnya wajib gitu ya, anak saya tolong dihadirkan. Berarti nanti mereka difasilitasi untuk praktikumnya yang mungkin yang tertinggal, mereka bisa praktik di laboratorium. Kalau mereka menginginkan. Tapi karena memang beberapa mata kuliah katanya masih relate dengan posisi semester mereka saat ini. Gimana sih katanya mereka di sana? Seru ya, maksudnya yang mungkin yang luar biasa berbedanya adalah tentu dari budayanya adalah ya di mana ya? Di Medan ya, karena di Medan itu bunyi klakson terus ini. Iya. Klakson apa sih namanya, bemo apa angkot ya. Terus itu ya kayaknya bukan angkot aja deh, mobil-mobil tuh semua mobil kayak juga gitu. Pokoknya luar biasa itu. Tapi kalau untuk kemarin mereka kebinekaannya sudah ke tempat-tempat tempat ibadah gitu, tempat ibadah mereka itu sudah. Yang di Sriwijaya ya itu adalah mungkin keluhan pertamanya, Bu tugasnya banyak banget. Tapi ada beberapa masukan-masukan positif yang mereka mungkin dapatkan berbeda ya dari sistem pembelajaran ataupun suasana akademik yang mereka dapatkan di
universitas di sana, dan mereka ingin sharing sih sebenarnya juga nanti dengan kita. Jadi ada yang berapa mungkin yang bisa kita adopt gitu benar, tentunya. Kita adopsi untuk pengembangan di sini ya. Pengembangan betul, gimana pun juga. Itu adalah mereka angkatan pertama, dan di bus mereka nyampe tuh udah nangis si Rizky. Di bus? Iya, waktu di sana dijemput. Iya, dijemput malam-malam terus video dengan asik. Derai air mata. Indonesia gitu ya. Langsung homesick gitu cuma datang. Aku mengunjungi Indonesia yang lain gitu. Aduh, coba saya aja masih ada waktu saya jadi mahasiswa masih ada program ini. Masih berangkat. Makanya kan saya juga nggak menyangka ya saya mencoba dan bisa, dan mereka sangat berterima kasih gitu, senang sekali artinya. BINUS ini bisa membuat mereka bisa mencoba hal yang baru, karena sebenarnya mereka sebagian besar adalah angkatan dari program kampus mengajar. Kampus mengajar ya. Dea juga lolos, Rizky, Desia, Tina. Siapa sih? Tina? April kan bukan yang kebidanan. Indri dan Tania itu enggak. Tania itu belum ya? Belum. Oke. Program pertama mereka ya. Iya, program pertama mereka. Itu yang mereka 1 tahun dong Bu, saya nggak di BINUS itu. Iya loh, Rizky Dea juga ya. Woi, keluar luar biasa sih ya. Banyak di pengalamannya bisa diambil ya. Kalau nggak salah program dari ini hanya diizinkan mereka boleh maksimal 2 program. 2 program maksimal untuk bisa diikuti. Jadi momennya pas ini mereka ya. Jadi mereka di posisi semester. Padahal biasanya di semester genap PMM. Sekarang lagi berjalan ganjil terus nih. Karena memang pelaporannya kata tim pusat agak sulit. Gitu. Akhirnya jadi, berpindah ke genap nantinya gitu. Jadi akhirnya ke genap terus. Kalau KM kampus mengajar? Tiap semester ada. Berarti nanti kalau ada yang mau ikut PMM dulu baru ikut KM bisa gitu ya, atau sebaliknya juga memungkinkan. Atau mau nyoba dua-duanya? Iya. Ya artinya ya memang momennya ya pas gitu. Nanti mereka bisa nyoba yang digenap untuk PMM. Mau di KM, tapi kan tidak boleh 2 ya. Jadi otomatis kalaupun lolos kedua-duanya ternyata ya otomatis harus dilepas salah satu. Gitu. Tidak boleh double funding. Nggak mungkin juga menjalankan 2. Iya, belah diri dong. Karena memang kecuali agendanya kegiatannya di dalam Indonesia, misalnya di dalam Bali. di dalam Bali lah. Di Bali semua gitu, kayak KM mereka harus ke sekolah gitu. Tapi kan nggak mungkin PMM. Nggak mungkin juga ya. Itu. Tapi saya harus mengulang lagi, terima kasih banyak nih Bu Shirley atas effortnya yang luar biasa, akhirnya lolos ya. Mahasiswa juga punya dampaknya, kampus juga. Tentu. Tapi apa sih keuntungan kampusnya mengadakan? Bisa Ibu cerita? Apa keuntungan kampus kita sebagai PT penerima apa sebenarnya? Iya, kalau kita kembali ke kebijakan, tentunya ini untuk indikator kinerja utama ya Pak ya. Jadi IKU 7. Jadi IKU 7 ini adalah merupakan sekarang lagi gencar-gencarnya loh MBKM ya untuk kampus. Jadi kalau memang di kampus kesehatan rata-rata memang ya mohon maaf pemikirannya adalah buat apa sih kan gitu ya. Karena kan memang buat mahasiswa mereka dominan adalah praktek. Kalau ditinggalkan perkuliahannya akan menjadi tidak terampil gitu informasinya. Bagaimana nantinya stigmanya mereka jadi tidak terampil, padahal belum tentu ya. Padahal sekarang berapa persen sih kemampuan untuk yang dibutuhkan ketika mereka praktek adalah komunikasi, gitu kan? Betul. Jadi selain mereka kemampuan untuk mereka praktek, kita bisa wadahi juga dengan berbagai cara. Seperti tadi dari Bina Usada kita mengakomodir mereka tetap untuk bisa kita untuk bisa kita bantu dan mereka bisa tetap kompeten atau terampil di bidang itu. Outputnya. Komunikasi itu penting loh Pak. Jadi bagaimana mental mereka dibentuk gitu, bagaimana mereka bisa berhadapan dengan orang lain gitu. Apalagi dengan beda budaya ya. Iya, beda orang, dan itu bisa menjadi kemampuan mereka nanti ketika mereka nanti siapa tahu mereka keluar benar. Ya. Tidak hanya di skup
di Bali, saja gitu. Itu bekal banget buat mereka, cakap dan lain sebagainya itu yang kita harapkan dari lulusan kita, ya. Karena memang sekarang ini begitu banyak universitas atau perguruan tinggi yang memang sudah unggul, tapi belum tentu kan jumlah mahasiswanya meningkat gitu. Itu loh sekarang beredar loh Pak. Jadi unggul nih, tapi mohon maaf ya swasta, animonya sama, malah bahkan ada yang menurun di beberapa perguruan tinggi di luar ya, di beberapa daerah. Apa masalahnya gitu? Dan ternyata memang yang menjadi concernnya adalah luarannya ataupun bagaimana lulusan kita nanti di luar, itu yang membuat menjadi target ataupun concernnya perguruan tinggi untuk membentuk mereka, bagaimana mereka nanti lulus. Itu loh sebenarnya ternyata oleh stakeholder ya. Ya itu ternyata. Jadi bukan kita SDM sudah oke nih, persana kampus sudah bagus nih. Apalagi ya kurikulum sudah bagus, artinya sudah semua sudah oke, bahkan sudah unggul. Kenapa tidak dipilih kita gitu? Itu yang menjadi pertanyaan banyak dari perguruan tinggi. Bahkan segitu banyaknya perguruan tinggi swasta tapi yang unggul-unggul nih ya, tapi tidak animonya lagi-lagi setiap tahunnya malah tidak bertambah banyak gitu. Jadi concernnya bagaimana lulusan ataupun luaran dari si mahasiswanya nanti, itu yang diinginkan dari peningkatan itu dari daya serap alumninya ya. Dari sana nanti bisa membuktikan ya seberapa besar kualitas, memang apakah unggulnya memang benar-benar unggul. Betul, jadi udah kayak mulai tugas saya nih. Iya, kalau kayak banyak alumninya lagi. Kesana Pak, ternyata ke situ. Jadi arahnya harus bagaimana lulusannya, itu yang dilihat. Gitu. Jadi kalau bukan karena dia si perguruan tingginya sudah bagus, gitu, itu yang nanti menjadi perhatian juga untuk setiap perguruan tinggi. Oke, lalu selain di capaian di IKU, ya itu lagi ya untuk perguruan tinggi, karena memang MPKM ini menjadi suatu bagian yang sifatnya walaupun memang tidak wajib, tetapi tetap menjadi target capaian dari setiap perguruan tinggi untuk merekap semua aktivitas dari MPKM, karena memang sekali lagi tujuannya adalah perguruan tinggi mampu bisa membuat suatu kerjasama, dan kerjasama sifatnya nanti adalah implementasinya Pak, sehingga nanti jangan sampai bentuk-bentuk kerjasama implementasinya tidak ada gitu, sehingga diharapkan begitu banyak industri saat ini. Betul. Ya kalau memang bisa membentuk, sebenarnya sih idealnya tetap adalah bagaimana kita membuat satu semester itu agar menjadi kurikulum merdeka gitu sih sebenarnya, tapi masih proses Binawasada masih tetap bisa mengarah ke sana, karena memang ini kan kurikulum lagi-lagi kita membawa nama organisasi nanti itu yang masih kita upayakan, sehingga nanti idealnya memang harus ada satu semester yang mereka benar-benar untuk implementasi MPKM, sehingga nanti praktek-prakteknya ataupun bisa magang di satu tempat selama satu semester itu gitu, dengan konversi satu semester di mata kuliah tersebut. Itu sebenarnya harapannya nanti. PR juga sih ini. Jadi kalau misalkan ibarat ini kan PMM-nya flagship dari pemerintah nih, program pemerintah. Berarti bisa kita adopsi menjadi PMM yang kita buat sendiri, bekerja sama dengan universitas lain. Betul. Jadi mereka bisa bertukar. Itu lebih bagus lagi itu. Untuk kampus satu semester ya. Dana ya. Iya sih ya, mungkin di sana nanti. Ya itu perlu di ini kan. Perlu ada perumusannya kayak itu ya. Tidak semata-mata di program kegiatan. Iya betul. Karena memang ada sesuatu yang memang harus kita persiapkan dari awal kan. Karena mematchingkan kurikulum, betul ya, mata kuliah dan persiapan mereka nanti ada di sana seperti apa, dan kalaupun kita menerima pun seperti apa, itu kan juga tetap harus pertimbangkan gitu. Tapi betul bisa menstimulus ini bagus.
Artinya program-program yang bisa menstimulus setiap perguruan tinggi untuk menjadikan program mandiri. Gitu. Ya, semoga nanti bisa mandiri. Kalau kemarin kan sudah kerjasama dengan Universitas Sri Mutiara Medan. Kemarin sih responnya kan positif ya. Iya. Semoga nanti ada ke universitas lain ataupun kampus lain nanti itu sudah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara. Bisa ya. buat yang pertama mungkin ya. Jalan-jalan dulu tapi Pak, kita harus ke sana dulu lah. Kita. Bukan jalan benchmark. Asik. Ya. Nah, ini akan berakhir di bulan Januari. Untuk di Binausada di Januari ya. Januari, tanggal 19 berakhir. 19 Januari. Kan tentu dari panjangnya kegiatan ini kan 1 semester. Itu terakhir ada kegiatan kontribusi. Iya, kontribusi sosial. Secara garis besar sebenarnya apa isian di dalam kontribusi sosial yang diharapkan dari pemerintah? Ya kembali lagi karena ini program dari Modul Nusantara, artinya bagian dari Modul Nusantara. Jadi kontribusi sosial ini idealnya harus relate dengan tujuan dari si Modul Nusantara ini, ya kan? Karena memang tujuan adalah meningkatkan derajat kesehatan yang berbasis budaya, sehingga mudah-mudahan saya tidak salah ya dari Modul Nusantara ya. Jadi dosen MN ini merancang bahwa memang di akhir tentunya berkontribusi untuk masyarakat, sehingga implementasinya adalah setiap mahasiswa akan mulai nih bermain peran ya. Artinya mereka mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari kebinekaan gitu. Jadi dia memberikan informasi di sana. Mereka yang harus bisa menjelaskan seperti apa manfaat dan lain sebagainya itu kita rangkum semua sehingga nanti masyarakat juga bisa mengenal seperti apa sih sebenarnya manfaat dari budaya-budaya yang disampaikan, pengaplikasiannya untuk kesehatan gitu. Itu yang mereka yang akan berikan kontribusinya kepada masyarakat. Selain mereka tetap memberikan kita memang konsepnya tetap ada pengobatan di sana, tetap didampingi oleh tim kesehatan. Selain itu juga ada juga yang masih ini sih Pak, artinya kita masih konsepnya bukan masih jalan, tapi artinya kita ingin menambahkan sesuatu yang lain. Sembari berjalan kita mempersiapkan itu. Jadi apa yang bisa kita berikan juga untuk masyarakat selain hiburan kah mungkin nantinya gitu, karena kan ada mahasiswa dari luar yang datang. Tapi tetap tujuan utamanya adalah mahasiswa ini yang akan memberikan informasi dan memberikan aplikasi dari ilmu yang mereka sudah dapatkan selama mereka proses dari kebinekaan sampai ke kontribusi. Artinya kan inspiratif mereka mendapatkan apa dari pakar gitu ya. Inspiratif dari pakar nih, dari narasumber narasumber yang memang kita percaya memang bisa memberikan informasi kepada mereka. Tentunya itu yang mereka akan bagikan juga kepada masyarakat yang ada di lokasi yang nantinya. Survei. Berarti kontribusi sosial itu adalah kumpulan dari puzzle-puzzle di kebinekaan, inspiratif, refleksi itu akan menjadi sebuah kontribusi sosial. Itu jadi itu yang mereka berikanlah kepada masyarakat, ini lebih kontribusi berikan ke masyarakat. Jadi bukan berupa barang, bukan berupa tidak semata-mata bentuknya materi Jadi dia sembako gitu, dia obat-obatan untuk karena kita kesehatan ini obat-obatan bukan seperti itu. Bukan hanya seperti itu. Mereka lah yang harus ini. Ya, mereka akan merumuskan itu apa yang akan diberikan. Apa yang mereka diberikan, betul. Wah, itu banyak ya tugasnya. Banyak bekal mereka. Ya banyak, kayak setiap minggu mereka harus benar-benar membuat laporan, mereka harus menyusun apa. Jadi bisa dibilang 4 SKS Modul Nusantara ini benar-benar bagi saya ini juga cukup berat ya. Gitu. Ya cukup berat, tapi menariknya adalah mereka karena di Bali ya nih. Iya. Di Bali mereka enjoy lah, mereka sangat menikmati. Saya pun mungkin dari beberapa informasi yang saya dapatkan mereka sangat menikmati sekali di Bali gitu. Jadi ada yang karena pengalaman pertama mereka ke Bali sebagian besar. Ya. Wah. Cuma satu orang aja yang pernah. Satu orang kayaknya ya. Satu orang yang pernah ke Bali. Will ya.
No, Bukan. Jessica. Siapa? Jessica. Oh, Jessica. Will pernah sih. Study tour sih infonya. Oh, baiklah. Beda. Iya, berarti 2 orang lah ya. Jadi Dan sisanya belum pernah sama sekali. belum pernah sama sekali. Katanya juga Beda. belum pernah sama sekali naik pesawat. Betul. Iya, betul Pak. Karena belum pernah naik pesawat sama dia. Terima kasih ya. Sudah dari Tadi pemerintahnya ada pemerintah program yang luar ini. biasa, iya. Jadi apa namanya, mereka malah bilang enak loh Bu, apa dosennya nggak ada yang keluar gitu. Sudah dibayarin gitu mereka. Oke. Iya, Ya, hanya ya, ada dan- pertukaran mahasiswa merdeka, tidak ada Ya, pertukaran betul. dosen merdeka, nggak ada. Nggak ada. Coba mungkin bisa dilalui Bu, nanti disampaikan ya. Ada pertukaran dosen merdeka Iya, dia. dosen merdeka. Nggak ada lah Pak. Nggak ada. Nah, dari Gitu. mahasiswa inbound dan outbound, tentu kan program kebinekaannya berbeda-beda pasti ya, Berbeda-beda, sesuai tentunya, dengan PT-nya. Ya, karena PT sendiri punya wewenang untuk mengelola itu. Ya. Yes. Berarti di dalam modul Nusantara ini, apakah dengan serta-merta bisa dituangkan sendiri oleh dosennya atau ada apa namanya, pelatihan dulu di si dosen ini? Iya, dosen Kok bisa nih Nusantara dosennya ya. masukin ini apa, kenapa nggak yang lain aja gitu? Kenapa Iya, nggak iya, mereka iya. kegiatan apa gitu? Iya, betul. Ada nggak? Ada. Oh iya. Jadi dosen Nusantara ini mereka juga seleksi Pak, gitu. Oh, ada seleksi. juga, karena ada seleksi. Jadi saya sebenarnya kemarin mengajukan ada 4 orang menjadi dosen Nusantara. Setelah itu mereka mengikuti pelatihan ELOK namanya ya. Jadi bagaimana mereka menyusun kerangka logis dari modul Nusantara. Jadi apa saja yang harus dimasukkan di dalam setiap rangkaian dari kebinekaan, inspiratif, apa yang harus diisi, yang mana kegiatannya bisa digabung gitu. Oke. Jadi aktivitas-aktivitas itu yang kita yang dosen Nusantara sudah rancang dan mereka ikuti pelatihannya, sehingga saya berikan PR juga, tentunya mereka harus segera membuat kerangka logis gitu, jadi menyesuaikan dengan apa menjadi tujuan dari modul Nusantara gitu. Jadi si Praja dan Widya punya sendiri-sendiri gitu. Jadi rangkaian aktivitas kebinekaan yang sendiri, si kelasnya Widya Mandala pun juga sendiri. Tapi maksudnya tidak ada perbedaan yang signifikan sih ya. Mungkin ada beberapa lokasi yang memang dibuat berbeda tetapi dengan tujuan yang sama gitu. Jadi nanti di bulan Oktober ini kan akan berjalan aktivitas lanjut kebinekaan 3, refleksi yang kedua itu sudah mulai nggak bergabung bersama-sama nih mereka jalannya nantinya gitu. Udah mulai berbeda-beda nih nanti gitu. Jadi harapannya memang semua aktivitas kegiatannya itu selalu ada output yang nanti mereka refleksikan lagi, mereka laporkan seperti apa yang relate dengan atau find fact gitu ya. Ya. Find fact, apa future feel ya. Enggak, urutannya saya lupa. Ya, berdasarkan 4F. Oke. Itu yang. Berarti kalau secara umumnya komponen modul Nusantara itu punya satu garis besar yang jadi harapan dari PT penerima gitu ya? Betul. Ya, dosen Nusantara sendiri yang akan merancang itu. Oh ya, membahasakannya di masing-masing kelasnya mereka gitu ya. Itu udah artinya dikembalikan lagi kepada ini. Tapi pada saat itu kan ada ini ya Pak ya, pada saat saya melakukan pendaftaran ada proposalnya, dan di sana ada draft kerangka logisnya juga tuh. Waduh, dan Ibu sudah. Saya yang presentasi. Jadi karena waktu itu belum seleksi. Dosen modulnya Nusantaranya belum seleksi dosen Nusantara. Jadi yang harus menyampaikan adalah koordinator PT. Jadi pada satu koordinator PT harus menjelaskan ini isiannya apa, ngapain, tujuannya apa, dari perguruan tinggi apa. Tapi lebih ke menjamin mahasiswa sih ya, artinya menjamin mahasiswa untuk tempat tinggal. Concernnya di sana ya. Concernnya di sana juga. Selain itu juga siap untuk menerima sejumlah mahasiswa sekian atau tidak nantinya, apa yang terjadi jika nanti akan
ada masalah-masalah case-case yang berkaitan dengan kekerasan kayak gitu ya. Apakah sudah ada wadahnya sendiri di kampus, sudah apakah menjamin dan lain sebagainya. Itu lebih concern ke mahasiswanya memang. Jangan sampai nanti tidak betul. Sampai nanti mahasiswa datang tidak dijemput gitu. Karena ada beberapa juga waktu itu rencana mahasiswa datang berapa ya 11 hari kayaknya setelah rencananya mau 11 hari setelah ini kuliah perdana kita. Tanggal 4 mau tanggal 11-an kalau nggak salah. Karena ada praktek katanya di perguruan tingginya. Gitu. Lalu? Diizinkan memang sebenarnya dari pusat gitu. Dan sebenarnya sudah siap nih kita kan untuk mau menjemput di tanggal 11. Di tanggal itu. Tapi nggak jadi. Kayaknya karena pengen banget bareng dengan teman-teman yang lain. Iya sih, sayang banget kan kelewat dua kebinekaan berarti kan jadinya. Iya bener ya, ada kebinekaan. Itu megang spanduk sendiri. Selamat datang sendiri. Iya, terus ya itu jadi akhirnya nggak jadi final semuanya bisa datang. Cuman memang ada yang dari Medan ya yang datang di tanggal 2 saat itu. Reschedule ya. Wah. Itu. Ini kalau ibaratnya tahun depan kan sudah pasti akan dilaksanakan ya PM4. Pasti. Target Ibu kalau mahasiswa yang lolos itu ada nggak sih menentukan sendiri? Ingin targetnya mahasiswa dari Bina Usada yang lolos ada sekian gitu. Atau ada kuotanya gimana dari pusat? Enggak. Kalau mengirim sih enggak ya Pak ya. Jadi kebetulan mungkin memang yang cukup saya ingin inikan lagi artinya sosialisasinya. Ya karena saya pahami maksudnya bukan kekurangan dari saya aja ya. Mungkin momennya karena sosialisasinya sifatnya online. Saya juga lebih ke yang akhirnya yang ngena itu hanya mahasiswa yang ikut program flagship yang sebelumnya kayak kampus mengajar itu aja mereka yang dapat informasi karena kan mungkin terpapar dari teman-teman yang lain gitu ya dari beda universitas ya ada program ini nih gitu. Jadi akhirnya mungkin yang sosialisasi pada saat itu karena sosialisasinya online mereka ada perkuliahan gitu itu yang mungkin yang saya butuh nanti pada saat di PM4 mudah-mudahan bisa hadir semua dan juga mereka terpapar informasi ini dan gecarnya mungkin informasi bahwa sekarang dibuka di kampus akan dibuka ayo pendaftaran dimulai bisa menghubungi saya dan sebagainya itu mungkin yang butuh saya akan lebih gencar lagi nantinya di PM4 mudah-mudahan nanti bisa ini karena memang yang ada persyaratan khusus seperti harus memiliki BPJS, itu yang sertifikat vaksin. Nah, kendalanya kemarin ada yang sertifikat vaksin yang nggak dimiliki oleh teman-teman mahasiswa kita. Udah ingin sekali dan itu udah bisa kalau BPJS mungkin bisa ya dibuatkan oleh pemerintah nantinya. Yang sertifikat vaksin itu yang nggak boleh, jadi harus minimal ada 2 kali vaksin itu yang tidak dimiliki ada salah satu ini mahasiswa kita sehingga 1 kali vaksin sekarang gimana aturannya ya itu yang mereka dia inginnya sekali injeksi 2 gitu saya kan bingung ya nggak bisa kan itu saya mau nyari puskesmas yang mau sekalian 2 saat itu. Ya itu ada benar-benar yang antusias saat itu gitu. Jadi karena pengen banget gitu sehingga ada 10 orang kalau nggak salah berapa ya 14 kayaknya 14 orang yang daftar senang gitu itu sih siapa ya yang di PM3 nggak lolos tetapi syukurnya dia lolos di KM ya itu namanya baik Tania. Bukan. Yang KM sekarang ya siapa ya? Kebidanan betul ya? Ya kebidanan betul. Itu dia itu. Saya ingat kayaknya namanya lupa. Ingat tapi lupa. Karena mahasiswanya terus menghubungi saya gitu. Bu, saya sudah lengkap kelengkapannya ini gitu. Memang saya itu datang lagi hubungi saya lagi gitu. Jadi minta dibantu untuk masuk ke sistem dan sebagainya kalau nggak salah itu sampai pada akhirnya nyoba di
KM gitu, baru lolos untuk KM karena nggak lolos di PMM gitu. Karena kebetulan periodenya setelah itu berdekatan kayaknya sih ya, berdekatan gitu. Jadi pengumuman KM-nya dia lolos. Yaitu menariknya adalah ya itu teman mahasiswanya ya kelihatan ya kayaknya juga pernah ikut nyobain sebelumnya ya ini yang lolos di KM nih, saya lupa lagi namanya ya. Maria kan. Tika. Tina. Oh. Ya, Tina. Tidak, makanya saya Tania apa Tina? Tina ya. Tina ya. Iya, gitu. Katanya sekarang lolos. Seneng banget, sudah diincar kayaknya dari KM 5 kalau nggak salah ikut itu. Gitu. Karena saya masih mengingat berkas-berkas mahasiswa ya, karena pendaftaran itu. Jadi ada ya calon-calon ini. Jadi mudah-mudahan nanti yang di selanjutnya karena di KM 4 tuh banyak tuh 10 orang. Iya. 10, 4. Dosennya juga mungkin dikit ya. Apakah ada kuotanya ya gitu? Ada di sini Pak ya. Iya, saya nggak dikasih ikut ya kemarin ya karena terdaftar di LO ya. Udah nggak ini. Sehingga nanti ada KM 7 juga nanti ya. Infonya sih tetap ada. Tapi ini loh Pak, artinya ada beberapa juga kampus yang dari awal ikut tuh, dari yang awal sampai yang 6 ya. Yang 5, yang 6 itu sama sekali nggak ada yang lolos. Itu berapa belasan mahasiswa kalau nggak salah. Hanya kendalanya itu ada surat administrasinya salah format. Gitu pada saat pendaftaran. Jadi kalau tidak mengikuti template tidak akan diloloskan dari administrasi. Sehingga tuh ada perguruan tinggi yang mungkin ya karena ya mohon maaf karena sudah yakin dan percaya diri gitu, mungkin formnya sama terus gitu dari setiap itu aja dipakai terus akhirnya ada perubahan format. Sekitar 20 mahasiswa tuh mendaftar nggak ada yang lolos. Itu sayang banget itu karena kalau tidak mengikuti template atau format dari pusat, karena ya kadang-kadang ada aja yang mungkin NIM gitu, ternyata yang di format yang baru nggak isi. Ada beda lokasi. Iya, ataupun di urutannya ternyata dia di nomor yang 3 gitu. Ya itu. Itu butuh ketelitian dari yang membantu untuk ya koordinator untuk ya membantu. Begitu banyaknya program Kampus Merdeka. Tentunya. Apa yang terjadi ya, karena memang bukan hanya mendaftar saja kan PR-nya, membutuhkan dokumen. Apalagi Bapak mungkin tahu bahwa ada yang beberapa penerima beasiswa, jadi harus saya penerima KIP, lalu kebetulan lolos KM, kebetulan lolos PMM. Jadi saya harus bertanya lagi apakah menerima beasiswa atau tidak. Jadi uang sakunya nanti akan dapatkan berbeda. Pelaporan itu. Belum lagi nanti di bagian keuangan, ya itu dia. Jadi relate lah semua tuh ini melaporkan harus gitu. Jadi beberapa dokumen memang harus dikirim. Ada juga dokumen saya yang sempat hilang di kementerian. Saya sudah mengirim, hilang, kirim ulang. Karena by post Pak. Wajib. Jadi tidak ada yang harus hard copy. Itu dokumen mahasiswanya yang dikirim atau apa? Iya, dokumen bahwa penerima UKT. Gitu, kan, itu yang tetap dikirim via pos. Jadi nama mahasiswanya, bla bla bla, surat pernyataan, tanda tangan bermaterai semua. Gitu. Karena perlu itu. Karena perlu itu semua harus pos. Nanti pun kayaknya PMM belum ini sih ya, belum memohon dokumen karena kebetulan pertama kali. Mudah-mudahan nanti tidak seribet program yang lain, karena memang setiap flexi pemerintah mereka punya tim sendiri ya Pak ya. Beda lagi dibuat tuh. Jadi koordinatornya berbeda, orang-orang di balik itu juga berbeda lagi. Mungkin ada yang memiliki cara yang setiap koordinator, misalnya kalau contohnya saya di Bali memiliki kayak yang siapa penanggung jawabnya dari pusat gitu yang bisa diajak untuk komunikasi. Ada juga yang enggak, kayak KM dulu itu kampus mengajar itu dilepas itu aja harus berhubungan sama tim pusat, koordinator pusatnya banget gitu, sehingga nggak bisa bertanya atau apa gitu. Nggak ada akses bertanya ya. Akses gitu. Lalu kita juga ikut praktisi mengajar kan. Praktisi mengajar. Ya kebetulan tahun ini belum dikasih kesempatan lagi, mudah-mudahan nanti bisa banyak kali kelas yang bisa saya buka nanti. Targetnya harus
banyak kelas ya. Ya Benar. keinginannya nanti. Ya, biar bisa Gitu. banyak lagi yang dikembangkan Iya, ya dan betul. praktek praktisi mengajar itu. Ya saya ingin sih lebih banyak nanti kerjasamanya ya Pak ya. Nanti dibantu ya. Jadi agar apa ya semuanya bisa implementasinya adalah artinya Iya, ya Pak ya. benar, iya. Jadi nanti kita tidak hanya ikut dari pemerintah aja, tapi bisa lebih banyak lagi program yang kita bisa kembangkan mandiri. Mungkin apa seperti contohnya praktisi gitu kan, nanti akan datang praktisi-praktisi lain yang kita hargai tentunya, dan ikut mengajar di Bina Usada. Selain mahasiswa mendapat manfaat, kampus juga tentunya kan ya. Ada yang praktisi langsung yang mengajar. Betul. Jadi bisa ngepak kan saya. Asik, widih. Iya, Makin keinginan kencang kita dong ya. terbangnya. Tapi saya punya titipan KM nih, Isma. Betul. Semoga di tahun Isma. ini bisa kita join ya, Isma. International Internship, Student. Iya, student Lupa nih saya. Pak. Saya juga lupa jadinya nih. Jadi mahasiswanya diberikan kesempatan untuk magang di luar negeri, di universitas luar negeri, betul ya? Betul, luar negeri. Fundingnya juga dapat, Betul, bekal ya, juga bekal. ada, dan apa? Iya, Kita sepertinya punya kesempatan untuk ikut ya. Kemarin sudah dapat ngobrol-ngobrol ya kayaknya. Saya pengennya karena ini kan ada beberapa persyaratan yang berkaitan seperti IELTS ya, jadi memang ada ya tentunya itu mutlak sih. Jadi yang mungkin yang beberapa perguruan tinggi ataupun mahasiswanya nggak banyak yang lolos ya Pak ya. Jadi emang 1 atau 2 gitu. Per perguruan tinggi. Per perguruan tinggi. Oke. Sehingga memang targetnya adalah harus ada calon yang memang benar-benar concern dan dipersiapkan untuk program ini. Saya setuju, tapi memang maksudnya saya tidak bisa sendiri untuk ini ya. Membuka ini kayak seperti magang kemarin sama studi independen. Memang kendalanya adalah bukan dari kitanya, tapi memang dari yang membuka program magang dan studi independennya ini belum ada banyak yang tidak ada bahkan dari kesehatan. Kalau kemarin kan ada yang seperti BPJS gitu yang membuka magang gitu. Cuman di tahun kemarin tuh nggak ada sama sekali. Itu kan tergantung dari industri yang mendaftarkan industrinya untuk ikut program bergabung ini. dalam program bergabung ini. dalam program ini. Sehingga pada saat kemarin itu tidak ada. Tetapi jika mahasiswa memiliki kompetensi lain, apalagi sekarang kan ya kebutuhan teknologi lagi tinggi-tingginya. Di luar prodinya ya. Betul. Jadi ketika itu bisa dilampirkan seluruhnya dokumen pendukung tersebut dan bisa ketika diwawancara, karena kan seperti magang tuh benar-benar murni mereka apply seperti kerja gitu. Jadi masukin lamaran kayak gitu, terus ada proses wawancara. Seperti itu prosesnya untuk MSIB itu. Jadi benar-benar mereka diwawancara. So sama juga dengan Isma ini gitu. Isma ini pun juga ketika dia apply hasilnya mungkin dengan persyaratannya sudah oke, tapi perlu diwawancara juga gitu. Sehingga ayo kita persiapkan. Ayo kita lebih berat lagi sih ya. Jadi mudah-mudahan ada calon gitu nanti. Saya tetap harus sosialisasi ini gitu. Jadi mungkin jauh-jauh mungkin akan disosialisasikan sehingga ada teman-teman atau rekan-rekan dari kita yang bisa menangkap siapa mahasiswanya yang kira-kira berpotensi sehingga nanti kita siapkan untuk ikut mendaftar dalam program ini gitu. Itu sih kayaknya ya targetnya. Ada mungkin kan karena nggak bisa teknik-teknik yang ikut ya kamu gitu kan nggak bisa karena lagi-lagi ini kan merdeka jadi harus dari keinginan mahasiswa sendiri. Tapi memang karena mereka juga tidak terpapar informasi tersebut harus kita yang memberikan informasi gitu. Ya, karena beberapa memang belum dapat informasi, jadinya nggak bisa ikut. Jadi gitu. benar-benar seperti PMM ini pun mereka udah saya nggak tahu informasi apa Bu. Baik. Padahal jadi sudah sosialisasi gitu. Jadi mungkin belum beruntung ya. Nanti semoga di PMM 4 angkatan 4. Ya. Jauh lebih banyak lagi tersebar mahasiswa Bina Usada. Ya, tentu. Dan lebih banyak kelas lagi yang bisa ditampung di Bina Usada sebagai penerima ya. Oke, mudah-mudahan. Wah.
Nah, ada pesan mungkin buat Sobat Binus yang sedang mengikuti PMM? PMM yang di Sobat Binus ya. Sobat Binus ya. Oke, Sobat Binus. Oke, buat teman-teman Sobat Binus yang lagi di luar Bali, yang lagi di luar Binus, mudah-mudahan nanti selalu lancar tentunya. Ya, dan selamat karena saya selalu chatting sama mereka. Gitu, saya ada grup khusus mereka, Bu, saya lagi di sini gitu. Jadi melewati jalan Ampera, yang real ya, asli gitu. Jembatan Ampera yang merah itu ya, benar. Jadi lagi di Palembang, mudah-mudahan nanti lancar selalu, sehat tentunya. Ibu berharap kalian semua bisa berpetualang di luar dengan enjoy, dan jangan lupa tetap kuliah. Ya, karena tidak akan pernah habis-habisnya kalian jalan-jalan, tapi kalian tetap harus on the track ya. Jadi tetap harus melaksanakan kuliah dengan baik ya. Pulang ke Bali akan membawa banyak kisah ataupun banyak cerita yang akan kalian bagikan kepada seluruh Sobat Binus. Nggak sabar. tahun depan mereka. Pesan buat inbound-nya. Oke, inbound ya. Ini inbound nih loh. Mungkin ya, adik-adik mahasiswa yang saat ini sekarang lagi ada di Bali menjalani program pertukaran di Binausada. Sekali lagi saya sih mohon tetap dinikmati program ini, dijalani aktivitasnya dengan baik. Saya percaya kalian semua pasti bisa melewati dengan lancar. Tentunya adalah serap semua ilmu yang kalian ingin dapatkan atau budaya-budaya apa yang kalian ingin ketahui di Bali, dan sebarkan informasi tersebut ke seluruh teman-teman kalian ya, sehingga nanti di program selanjutnya kalian bisa memberikan dampak tentunya dan bisa memberikan informasi bahwa datanglah ke Bali atau datanglah ke Binausada untuk program pertukaran yang keempat. Wih, keren banget. Karena semuanya buat video ya mereka juga ya mahasiswa PMM ini, jadi informasinya pasti akan sampai di keluarga dan orang-orang sekitarnya. Udah jalan-jalan terus tuh mereka, udah sampai ke Batur ya Pak ya? Oh iya, dan saya pun belum pernah. Wah, selincah itu ya mereka ya. Selincah itu luar biasa. Saya juga sudah di puncak, bukan hanya di. Iya. Wow, ini. Makanya saya bilang di Bali aja belum tentu ke sana kok. Tapi ya itulah. Tapi hal-hal yang mereka ingin eksplor tentunya tetap di bawah pengawasan kita gitu ya. Tapi memang karena mereka di sini kan tidak hanya sendirian Pak. Kebetulan mereka pasti ada yang kerabatnya juga ada, ataupun dari perguruan mereka yang keterima di perguruan tinggi lain yang ada di Bali gitu. Ketemunya di sini. Gitu. Akhirnya jalan barengnya juga sama-sama gitu. Oke, lebih bisa explore juga sih jadinya ya. Itu menariknya. Baik. Ya, semoga semakin banyak nanti mahasiswa Binausada Bali yang bisa bergabung di pertukaran mahasiswa Merdeka, dan banyak juga dari program kampus Merdeka lainnya yang bisa diikuti, dan makin banyak kelas juga nanti ya. Banyak kelas ya guys. Gak sabar nih yang selanjutnya nih. Siap selalu direpotkan ya jadi. Dan juga tentunya nanti yang mohon izin untuk bisa mengundang beberapa mahasiswa PMM yang inbound. Jadi mungkin dalam beberapa waktu dekat ini supaya nanti bisa setidaknya ada banyak hal yang bisa mereka ceritakan. Sudah bisa, ya betul, sudah bisa diceritakan. Ya. Betul. Sama yang nanti yang udah pulang nanti ya bulan Januari. Betul ya. Ya, baik. Tentu. Terima kasih banyak Bu Sherly. Sama-sama. Informasinya sangat bermanfaat. Semoga bisa jadi bintang tamu berikutnya juga ya. Berarti ada program baru lagi. Berarti ISMA-nya udah lolos waktu itu. Oke, thank you. PR ini ya. PR. Untuk hadir harus lulus program. Oke.